Selamat sore pemirsa Radar Lampung TV. Saat ini Anda sedang berada di program Halo Lampung bersama saya Tasya Aulia, yang kita akan membahas mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung percepatan penurunan stunting Kabupaten Tulang Bawang. Dan saya juga sudah bersama seorang narasumber di bidangnya, yaitu Pak Hamami Ria Esos MM MSI, yaitu selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tulang Bawang. Pemirsa, di tahun 2020, angka stunting tulang bawang mencapai 12,79%. Dan dari data terakhir, gerbek stunting di 15 kecamatan menurun menjadi 8,93%, di mana hal ini bahkan melebihi target penurunan angka stunting nasional sebesar 14%. Kabupaten Tulang Bawang pun menargetkan pada tahun 2024 bisa bebas stunting. Sebagaimana langkah saat ini dan juga sudah sampai mana atau di pertengahan tahun 2024 ini kegiatan yang sudah dilakukan. Di hari ini pemirsa, di Dialog Halo Lampung telah hadir salah satu narasumber. Salah satu narasumber maksud kami yaitu Pak Hamami Ria. Dan kira-kira bagaimana nih peran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung percepatan penurunan stunting Kabupaten Tulang Bawang? Mungkin mari saja langsung kita tanyakan kepada Bapak Hamami yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau misalnya kita ngobrolin stunting nih ya Pak ya, saya itu penasaran sebenarnya stunting itu apa sih Pak? Ya. Jadi pada prinsipnya kan orang hanya mengetahui bahwa stunting itu pendek. Jadi sebenarnya pendek itu belum tentu stunting. Jadi sebenarnya ada 3 ciri stunting. Pertama itu pendek memang. Kemudian yang kedua dia sering sakit-sakitan. Kemudian yang ketiga itu daya pikirnya agak kurang. Jadi pengertian stunting itu adalah kemampuan seseorang itu kalau dia berpikirnya lagi kecilnya itu agak kurang, akhirnya kan dia disebut stunting. Tapi orang mengatakan bahwa stunting itu pendek. Tapi sebenarnya pengertian stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi atau panjang badannya di bawah standar. Ya, artinya kalau dia udah ukur dia pendek, nah di bawah standar, maka dia disebut stunting. Tapi kalau dia misalnya pendek, sehat, cerdas, ya bukan stunting. Nah, jadi itulah pengertian stunting. Untuk stunting di Kabupaten Tulang Bawang, kami saat ini berdasarkan prevalensi 2024 yang diukur dari 2023 itu 9,8%. Dari tahun 2021 yang dihitung di tahun 2022 itu kita ada 9,5%. Kemudian di 2023 kita diukur dari tahun 2022 itu kita ada kenaikan menjadi 10,2. Alhamdulillah di tahun ini 9,8 ada penurunan 0,4% untuk di Tulang Bawang. Baiklah, berarti memang meskipun tinggi badannya terlihat pendek dibanding anak-anak seumurannya dan juga perkembangan otaknya baik gitu, bukan berarti anak tersebut adalah stunting. Ya. Jadi memang harus ada 2 faktor, yaitu pertumbuhan otak dan juga tinggi badan seperti itu ya Pak ya. Baiklah, dan kalau kita melihat nih Pak, berdasarkan data peningkatan terjadi peningkatan data atau peningkatan prevalensi sebesar 0,7% prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2022 di tahun sebelumnya. Dan kira-kira pada waktu itu masalahnya apa sih Pak yang terjadi Pak? Nah jadi kan gini Mbak, untuk intervensi stunting ini kan ada 2 Mbak, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nah wabil khusus bagi kami untuk di PPKB, kami lebih pada pencegahan ya, bukan di spesifiknya. Jadi pada saat mengukur atau melihat stunting di Kabupaten Tulang Bawang itu bukan hanya kita melihat bayinya, tapi penyebab daripada stunting itu juga harus kita lihat. Karena stunting itu penyebabnya cukup banyak, bervariasi Mbak untuk penyebabnya. Jadi kalau kita
cara pengukurannya kan ada dua, ada yang menggunakan SKI atau kita sebut dengan SGI kalau dulu, ada juga EPPGBM. Jadi kalau dia dihitung berdasarkan EPPGBM, kami di Tulang Bawang tuh sebenarnya turun, tapi berdasarkan apa nih namanya SKI, kami naik di tahun 2022. Nah, oleh karena itu kami di PPKB lebih pada sifatnya pencegahan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam rangka pencegahan stunting itu, misalnya kami ada mini lokakarya, ada bantuan BKB Kit, kemudian ada pelayanan KB, kemudian ada membentuk namanya TPK yang bertugas di lapangan. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan untuk dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Oke, berarti memang kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tulang Bawang adalah kegiatan sensitif atau yang berkaitan dengan pencegahan stunting, seperti itu ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, kegiatannya ada apa saja dan sudah dilakukan sejauh mana hingga tahun ini? Kami untuk di tahun 2023 yang lalu, kami fokus dengan pembentukan TPK. Itu ada namanya TPK, itu adalah tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu kita bentuk sebanyak 295 TPK. Jadi TPK itu terdiri dari ada bidan desa, ada kader KB, ada kader PKK. Jadi total jumlah TPK yang kita bentuk jumlahnya 885 orang. Itu tersebar di 151 kampung dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi tugas TPK ini adalah melakukan pendampingan, Mbak. Jadi pendampingan yang kita lakukan ini, pertama mendampingi calon pengantin. Jadi setiap calon pengantin yang ingin menikah itu diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti kesehatan calon pengantin itu dilakukan di puskesmas atau di pos pelayanan kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya kita untuk calon pengantin wanita itu kan kita ada mengukur namanya lila, lingkar lengan atas ya. Jadi lila ini kalau misalnya standarnya kan 23,5 ya, 23,5. Jadi kalau dia di bawah itu maka disarankan untuk tidak hamil, ya menunda kehamilan ya, bukan menunda untuk menikah, tapi menunda kehamilan. Jadi kalau dipaksakan dengan lila di bawah 23,5, maka ini akan berpengaruh kepada bayi yang akan dikandungnya. Jadi bayinya bisa kecil, kemudian ya tidak sehat, maka potensi untuk menjadi stunting itu lebih besar. Kemudian yang kedua, kita mengukur tekanan darah. Jadi seorang ibu yang akan hamil itu punya standar standar tekanan darah itu 110/80, misalnya seperti itu. Jadi kalau dia tinggi, nah itu tidak boleh untuk hamil. Kemudian untuk HB itu standarnya kan 11. Jadi kalau dia di bawah 11 ya kita sarankan untuk tidak hamil, menunda saja sih sebenarnya itu. Kemudian yang kedua, TPK ini melakukan pendampingan terhadap ibu hamil. Jadi di wilayah setempat itu kalau ada ibu hamil itu didampingi untuk melakukan pemeriksaan. Jadi sebaiknya memang seorang ibu hamil itu melakukan pemeriksaan itu setiap bulan ya, tapi minimal ya 7 kali atau 8 kali lah selama kehamilan 9 bulan, sehingga melihat perkembangan bayi yang dikandungnya itu sehat atau tidak. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan pendampingan terhadap ibu pasca melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu mendampingi ibu dan anak untuk melakukan pemeriksaan di posyandu yang tadi kita mengukur perkembangan bayi, berat badan dan panjang atau tinggi badannya. Kalau dia bayi kan nggak bisa tegak nih, pasti diukur pakai antropometri. Nah itu Mbak Tasya. Wah, seperti itu. Ternyata banyak sekali peran dari Dinas PPKB yang dilakukan, apalagi ke masyarakat, khususnya ke pendampingan calon pengantin ya, seperti itu ya Pak ya. Tapi saya penasaran Pak, sebenarnya apa sih pilihannya yang waktu itu, apa yang ditentukan, kenapa sampai akhirnya calon pengantin adalah salah satu sasaran yang dipilih untuk mencegah stunting? Sebenarnya ada apa Pak dengan para calon pengantin ini, seperti itu Pak? Seberapa besar pengaruhnya kalau kita mengedukasi dan juga menjaga para calon pengantin atau calon ibu ini Pak? Nah jadi kan kalau dulu kan namanya kan
untuk mencegah stunting itu ada 1000 HPK ya. Tapi dulu ya, sekarang udah menjadi 8000 HPK malah sekarang. Nah, 1000 HPK itu kita mulai pencegahan stuntingnya dari semenjak dia hamil. Nah, jadi artinya selama hamil itu kan 9 bulan lah ya, kita hitung 270 hari lah ya, dari 270 hari. Kemudian pasca melahirkan 2 tahun 730. Jadi 1000 itu kita pantau. Jadi dalam rangka supaya bayi yang dikandung ini sehat, tentunya kita lihat dari calon pengantinnya dulu nih yang kita lihat kan. Makanya pemeriksaan awal itu di calon pengantin. Jadi kalau calon pengantinnya tidak sehat, maka disarankan untuk tidak hamil. Tapi kalau menikah tetap saja, silakan untuk nikah. Tapi kita menunda kehamilannya saja. Jadi untuk supaya mencegah stunting, ya kita harus mulai dari calon pengantin dulu. Oh, baiklah. Itu makanya kita harus penekanan sekali kepada calon pengantin ini. Jadi kalau tidak sehat, tunda kehamilan. Tunda dulu ya, demi generasi penerus yang lebih baik ya, dan juga anti stunting. Jangan sampai ada generasi yang stunting lagi gitu ya. Karena nanti yang meneruskan bangsa kita adalah generasi selanjutnya. Tapi Pak, apakah pendampingan calon pengantin ini hanya terjadi di perempuan saja, Pak? Apakah laki-laki tidak mendapatkan? Ya sama, sebenarnya kan kalau di pria juga ya mungkin karena dia tidak diperiksa secara secara teknis ya, kalau fisiknya kan kalau perempuan kan ukur kan lila, kemudian tekanan darah, kemudian HB. Tapi kalau pria sebenarnya perlu olahraga yang tiap hari supaya sebelum dia menikah. Kalau yang 8000 HPK itu dia selama sebelum menikah tuh berapa bulan tuh harus banyak olahraga supaya sperma yang dia keluarkan benar-benar bagus gitu. Wah, seperti itu. Berarti memang ada edukasi juga ya Pak, yang nggak hanya kepada calon ibu, tapi calon papa atau calon bapak juga sudah diedukasi oleh Dinas PPKB agar bisa memberikan generasi penerus yang lebih baik dan juga pastinya yang tidak stunting nantinya. Nah, kemudian Pak, tadi kita sudah berbicara dan juga ngobrol mengenai peningkatan prevalensi stunting di tahun 2021 dan 2022 Pak. Tapi saya penasaran, di waktu itu dengan masalah yang ada, yang akhirnya apa sih Pak yang dilakukan kegiatannya, kegiatan yang terfokus gitu selain tentang TPK itu tadi, sampai akhirnya kegiatannya banyak kegiatan yang dilakukan atau inovasi yang dilakukan sampai 2024 ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di DPPKB dan juga tujuan dari masing-masing kegiatan seperti pengadaan BKB Kit, kemudian juga baksos pelayanan KB ya Pak ya. Seperti itu Pak. Mungkin boleh dijelaskan satu persatu. Jadi kalau kami kan ada kegiatan mini loka karya, ada pengadaan BKB Kit, kemudian ada pembentukan TPK, kami juga ada baksos pelayanan KB. Jadi untuk pelayanan KB ini kami untuk tahun 2023 dan 2024 ini kami hampir setiap bulan ini Pak melaksanakan pelayanan KB itu. Di mana pelayanan KB ini kami laksanakan gratis pada hari-hari besar tertentu. Misalnya kita di bulan Maret nih ya, bulan Maret kita ada hari ulang tahun tulang bawang. Nah, itu bulan Maret. Kemudian di bulan April kita ada hari Kartini. Nah, itu kita ini. Kemudian juga kita ada di bulan Mei hari IBI, Hari Ikatan Bidan Indonesia. Itu kita melakukan pelayanan KB gratis di masyarakat. Kemudian di bulan Juni kita ada Hari Keluarga Nasional. Ya, Hari Keluarga Nasional itu bersamaan dengan Hari Bayangkara. Kan Hari Bayangkara itu 1 Juli, dia biasanya gabung di bulan Juni pelaksanaannya. Kemudian di bulan Agustus kita ada pelayanan KB dalam rangka HUT RI. Kemudian di bulan September kita melakukan pelayanan KB itu dalam rangka Hari kontrasepsi sedunia. Nah, kemudian juga kita ada juga hari Ibu. Hari Ibu. Kalau nggak salah itu bulan Desember ya, Hari Ibu itu. Nah, kalau hari kontrasepsi itu bulan September atau November lah, antara itu. Jadi artinya hampir setiap bulan kita melakukan pelayanan KB kepada masyarakat.
biasanya pelayanan KB ini kan fokusnya kepada perempuan nih, ya perempuan. Nah, tapi kita juga mengarah juga untuk pelayanan KB pada pria. Kita juga ada namanya MOP. MOP itu metode operasi pria atau vasektomi. Nah, jadi tapi ini lagi kami sosialisasikan, tapi memang belum banyak sih yang melakukan ini. Kebanyakan untuk ibu-ibu saja yang ada. Jadi misalnya ada pemasangan implan, kemudian spiral, kemudian ada pil, nah kemudian ada suntik. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau yang pria biasanya menggunakan kondom. Kalau yang vasektomi ini masih ya sedikit lah yang melaksanakannya. Wow, Itu fokus ya, kami itu. Itu fokus kegiatan ya, fokus. Wow, ini luar biasa loh Pak. Di saat sedang tren gitu ya mengenai KB pria dan ternyata DPP KB juga melakukan kegiatan pelayanan KB tidak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria. Nah, untuk vasektomi yang memang itu masih baru seperti itu ya Pak ya. Berarti bentuk edukasinya seperti apa Pak? Bagaimana cara untuk meyakinkan para masyarakat gitu untuk KB-nya bisa kok pria juga seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang kita orang melihat vasektomi apa namanya, ya istilahnya begini, apakah kejantanan seorang pria itu kalau vasektomi akan menurun? Ternyata ya sebenarnya tidak sih, tidak menurunkan kejantanan pria. Jadi vasektomi itu hanya apa namanya menggunakan metode operasi pria yang apa namanya tidak mengurangi kejantanan seorang pria. Jadi kita selalu memberikan penjelasan sebelum melakukan apa namanya vasektomi, kita harus memberikan penjelasan dulu ya. Jadi kadang-kadang pernah terjadi juga Mbak yang begitu dia melaksanakan vasektomi hari ini, kemudian dia tidak mengikuti arahan petunjuk, tiba-tiba dia melakukan berhubungan, nah ternyata si wanita hamil. Nah, katanya kok bisa? Nah, ternyata kan itu ada aturan mainnya juga. Jadi ada petunjuknya, setelah melakukan operasi tidak boleh melakukan berhubungan selama ada ketentuan yang kita berikan arahan. Jadi dia harus mengerti dulu. Kemudian yang kedua, apa namanya? Bahwa vasektomi itu tidak mengurangi kejantanannya. Jadi kalau orang kan takutnya begitu dia vasektomi, ini akan mengurangi kejantanan secara enggak. Jadi tidak berpengaruh kepada itu. Berarti sebenarnya itu memang pilihan yang baik jika perempuan memiliki masalah saat KB seperti itu ya? Bisa menjadi pilihan. Bisa menjadi pilihan itu. Wow. Ya. Dan kalau saya nggak salah untuk untuk melakukan vasektomi di swasta atau di Jawa seingat saya ya Pak ya, itu kan mahal sekali ya. Mahal, ya. Dan DPP KB memberikan ini gratis Pak. Ya. Setiap bulannya ada. Ya, kalau kita sih melakukan pelayanan KB itu kan setiap bulan. Jadi kalau ada yang akan melaksanakan vasektomi itu ya silakan ya daftar, paling tidak mendaftar, kemudian berkonsultasi dulu. Jadi harus diberikan penjelasan karena melakukan operasi itu memang khusus Mbak. Jadi tidak seperti melakukan pelayanan KB yang untuk wanita. Jadi dia nanti ada khusus yang kita lakukan. Kita daftar, kita melakukan operasi metode operasi pria tadi. Wow, baiklah. Ini ya, mudah-mudahan ada yang mau. Betul, menarik sekali pemirsa. Jadi memang kalau misalnya ada pemirsa yang saat ini tinggal di Kabupaten Tulang Bawang dan juga menarik atau tertarik dengan program ini, bisa langsung menghubungi ke Dinas PPKB terdekat. Nah, tapi sebelum itu pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan setelah jeda pariwara berikut. Tetap saksikan Halo Lampung. Kita awal informasi pertama, pemirsa 3 hari hanyut di Sungai Semeung, Lampung Barat. Roni Handoko tampak lemas dan hanya bisa menyesali perbuatannya yang telah melakukan KDRT hingga istrinya luka parah. Saat peristiwa kebakaran terjadi, api dengan cepat membesar sebab di lokasi kejadian banyak tersimpan BBM jenis solar. Akibatnya 2 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan sejumlah bak-bak yang diduga dijadikan tempat penyimpanan solar pun hangus terbakar. Bahan peledak jenis granat nanas kali pertama ditemukan oleh Yanto pada Ahad siang. Usai melakukan olah TKP, jajaran Polsek Teluk Betung Selatan langsung mengamankan 14 remaja.
Saksikan terus Radar Pagi, Senin sampai Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radar TV. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Beneran jangan pakai kaki, Mbak, nggak pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat dan ngatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Mobil angkutan kota atau angkot miliknya terbakar. Peristiwa terjadi di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota Bumi Tengah, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Ribuan massa dari 2 kecamatan di Lampung Selatan siap hadang alat berat diduga akan membongkar jalan cor beton di Desa Pematang Pasir, Sumber Agung, dan Desa Sido Asih. Jajaran Polsek Sukarame melakukan rekonstruksi tawuran yang mengakibatkan GIZ meninggal dunia. Tawuran terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Bandar Lampung terus mengalami kenaikan harga signifikan. Lonjakan harga akibat dampak kekeringan melanda hampir seluruh wilayah beberapa bulan terakhir. Saksikan terus Radar Malam setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Radar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Lampung bersama saya Tasya Aulia dan juga salah satu narasumber yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV yaitu Pak Hamami Ria, Esos MMMSI selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tulang Bawang. Pak Hamami, tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan Baksos Pelayanan KB, yaitu salah satu kegiatan yang ada di Dinas PPKB. Nah, ada kegiatan apa lagi Pak di dalamnya? Tadi sempat disebutkan juga seperti ada pengadaan BKB Kit. Nah, itu kegiatannya seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi untuk kegiatan BKB Kit itu kan kita melakukan pengadaan barang, Pak. Barang alat permainan ya, alat permainan untuk anak-anak. Itu untuk mengukur kecerdasan anak di waktu kecil. Jadi BKB Kit itu kita berikan bantuan kepada kelompok-kelompok kader yang ada di kampung. Jadi alat itu kita berikan untuk melihat kecerdasan seorang anak dalam bermain gitu. Nah, itu BKB Kit itu kita setiap tahun ada. Setiap tahun ada kita memberikan bantuan. Tapi memang setiap kampung itu hanya satu kelompok yang ada, satu kelompok yang untuk kader-kader yang melakukan pembinaan pada saat posyandu. Biasanya alat itu kita pasang atau kita pergunakan pada saat melaksanakan posyandu, kemudian anak-anak bermain di tempat-tempat tertentu yang sudah kita siapkan. Nah, di situ kita akan melihat kecerdasan itu ada seperti ada ular tangga, kemudian ada ayunan dan sebagainya. Nah, melihat kecerdasan anak pada saat dia kecil, apakah dia memang sehat atau memang kurang sehat, atau apa dia memang kurang cerdas. Nah, dilihat perkembangan di saat dia bayi. Oke. Jadi saya tambahkan juga Mbak, kita memang setiap bulan kan ada pelayanan posyandu. Ya, posyandu ini kita lakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan kader PKK yang ada di lapangan, kader KB. Kemudian kita juga melakukan
pelayanan KB yang saya sampaikan tadi. Kemudian selain posyandu ada pelayanan KB, karena dia pelayanan ini secara terintegrasi, jadi menyatu di satu tempat. Nah itu kita melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Baiklah, seperti itu. Berarti untuk BKB Kit ini adalah salah satu cara untuk menentukan si bayi atau balita itu stunting atau enggak ya Pak ya? Karena kan tadi kalau berdasarkan syaratnya untuk melihat stunting adalah berdasarkan tinggi badan, apakah dia pendek atau enggak, cerdas atau enggak, dan itu bisa dilihat dari motorik halus dan juga motorik kasarnya melalui program yang tadi pengadaan BKB Kit tadi tersebut ya Pak ya. Wah, ini luar biasa sih. Memang programnya sudah mencakup segala hal untuk mencegah adanya stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, Pak, untuk KB tadi program pelayanan KB, apakah memang jika ada ini untuk kegiatannya apakah hanya untuk ibu-ibu saja atau untuk misalnya ada remaja? Biasanya remaja yang masalah hormon nih Pak, masalah hormon kemudian akhirnya dapatnya tidak atau haidnya itu tidak teratur, apakah memang boleh juga Pak diberikan KB gitu dengan indikasi medis gitu? Karena kan kalau misalnya beli sendiri gitu ya, lumayan Pak untuk seorang remaja mengeluarkan biayanya gitu. Apakah ini memang bisa untuk seluruh warga, seluruh perempuan, masyarakat seperti itu, atau bagaimana, dan cara untuk mendapatkannya seperti apa Pak untuk pelayanan KB ini? Hanya di posyandu kah atau di mana? Jadi kan untuk pelayanan KB ini kan kita ada 20 puskesmas ya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jadi setiap kita melakukan pelayanan KB itu kan pada hari-hari besar tertentu kita melakukan pelayanan itu tidak hanya pada saat posyandu, tidak hanya posyandu. Jadi pada saat kita hari-hari besar seperti hari ulang tahun Kabupaten Tulang Bawang itu seluruh kecamatan itu melakukan pelaksanaan pelayanan KB. Nah, bisa saja kita melakukan itu di puskesmas, bisa juga di poskesdes gitu. Kemudian juga ada misalnya kita ada tempat-tempat yang kita tentukan, misalnya ada di pada saat hari puncak kita juga melakukan pelayanan KB, ataupun ada kegiatan-kegiatan besar kita ada space ya untuk melakukan pelayanan KB. Tapi memang kalau yang seperti teknis ya untuk melakukan pemasangan spiral misalnya kan dia kan harus ada ruangan khusus. Kalau implan kan masih bisa lah kita menggunakan ruangan tertutup, tapi kalau misalnya seperti pil dan lain-lain itu terbuka juga tidak apa-apa. Oh, seperti itu. Berarti ini perlu digarisbawahi Pak, pelayanan KB ini gratis berarti ya? Ya, kita melakukan pelayanan KB gratis. Oke, pelayanan KB gratis dan juga untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi kan pelayanan KB itu kan ada dua Mbak, yang kita melakukan kegiatan rutin. Nah, jadi kalau rutin itu memang setiap bulan ada, biasanya di puskes ya, di puskes. Jadi kalau apa yang disampaikan Mbak Tasya tadi, ada seorang mau konsul ya ke puskes saja gitu, ke puskes boleh konsultasi, bisa menggunakan misalnya pelayanan mana yang cocok. Jadi apakah dia menggunakan pil, ataukah dia menggunakan implan, ataukah dia menggunakan misalnya spiral. Nah, seperti itu. Jadi mana yang cocok aja, mana yang cocok yang bisa dia pakai, dia silakan menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Baiklah, berarti memang mudah sekali ya untuk mendapatkan KB untuk pelayanannya khususnya juga karena sudah di-provide dari melalui seluruh puskesmas, tinggal datang saja dan juga apalagi gratis itu yang terpenting ya Pak ya. Tapi Pak, saya penasaran nih sebenarnya apa kaitan dari KB dan juga stunting? Apakah memang dengan mengendalikan kelahiran itu bisa mengurangi stunting itu sendiri Pak? Seperti apa Pak? Ya, sangat pengaruh juga sih kalau saya katakan dengan orang ber-KB kan itu dapat mengatur jarak kehamilan. Jadi semakin sering seorang ibu itu melahirkan, ya semakin besar potensi stunting anak yang akan dilahirkan. Jadi misalnya kalau dia punya anak sudah 5, 6, yang ke-6 dan ke-7 dan seterusnya, ini kan potensi stuntingnya kan cukup besar. Kemudian dengan cara ber-KB ini kita bisa mengatur jarak kehamilan dan kelahiran anak yang standarnya kan misalnya 2 tahun. Nah, jadi kalau
tahun ini lahir, tahun depan lahir lagi, kemudian sudah usia di atas 35, 30 masih juga hamil, nah itu kan potensi stunting cukup besar. Betul sekali ya Pak ya, udah selain potensi stunting besar, kemudian juga potensi penyakit dan juga bisa membuat anak autisme dan lain-lain, itu cukup besar kalau misalnya tidak dikendalikan. Ya sama juga gini Mbak, misalnya kan kalau kita tidak melakukan pelayanan KB misalnya, kita tidak ada yang ber-KB, tingkat kelahiran misalnya 1000, kalau dia sekian persennya kan ya kemungkinan kan bisa stunting nih. Semakin banyak tingkat kelahiran ya semakin besar stunting lah. Iya, betul sekali. Kalau dia sedikit yang lahir ya sedikit juga stuntingnya. Dan juga bisa dikendalikan dengan lebih mudah seperti itu ya Pak Iya. ya? Karena bayinya yang harus didampingi dan Iya, juga dan dilihat lebih itu lebih sedikit gitu. dibanding datanya banyak. Iya, juga. Dan juga menurut Bapak, faktor-faktor apa sih Pak yang berkontribusi terhadap peningkatan stunting di Kabupaten Tulang Bawang? Nah jadi sebenarnya banyak sih faktornya. Jadi pertama itu banyak pernikahan usia dini. Nah ini yang banyak terjadi. Jadi belum cukup umur sudah menikah. Kadang-kadang menikah karena ya kejadian lah, ada hamil di luar nikah. Kemudian banyak juga pasangan usia subur yang belum menggunakan alat kontrasepsi tadi. Nah itu juga potensi untuk stunting. Kemudian sosial ekonomi juga Mbak. Jadi sosial ekonomi, kemudian pendidikan orang tua, kemudian juga misalnya rumah tidak layak huni, kemudian juga ada misalnya kekurangan air bersih, itu juga potensi untuk stunting. Jadi misalnya kalau dia hamil di luar nikah lah ya saya bilang ya, belum menikah sudah hamil kan terpaksa harus dia nikah tuh. Nah kemudian karena malu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan tiba-tiba lahir, nah itu kan kemungkinan besar untuk stuntingnya besar sekali itu Mbak. Nah ya juga ya Pak. Iya. Jadinya akan apalagi untuk mengurus diri sendiri aja belum mampu. Bagaimana caranya para anak muda-mudi ini untuk mengurus bayi yang harus dengan baik diurusnya dengan menjaga lingkar lengan tadi, kemudian HB dan juga tekanan darah seperti itu Pak. Banyak sekali yang memang harus dipersiapkan jika ingin memiliki anak. Kemudian Pak, saya ingin kembali membahas mengenai tim pendampingan keluarga. Nah, tim pendampingan keluarga ini sebenarnya tujuannya diarahkan kemana Pak? Apakah memang hanya kepada calon pengantin atau juga bisa pada masyarakat yang seperti tadi Pak, kasus-kasus mereka hamil duluan nikah misalnya? Apakah itu termasuk pendampingan? Masyarakat seperti apa saja yang bisa didampingi oleh tim pendamping keluarga dari Dinas PPKB Pak? Nah jadi kan tim pendamping keluarga ini kan kita bentuk hampir di setiap kampung Pak ya. Jadi kita bentuk 295 TPK itu dari 151 kampung kelurahan. Artinya hampir rata-rata 2 ya kita bentuk setiap kampung. Jadi tugas TPK ini melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengertian, kemudian sosialisasi terkait dengan stunting. Nah, jadi kemudian mereka melakukan pendampingan terkait dengan bagaimana mencegah stunting. Nah, pendampingan ini bukan hanya kepada pengantin, tapi kepada ibu hamil. Jadi kan tahapannya memang kita mulai dari calon pengantin, kemudian kita mendampingi ibu hamil, kemudian juga nanti ada pendampingan ibu pasca melahirkan. Jadi memang cukup berat tugasnya. Jadi di masyarakat itu misalnya ada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini kita lakukan pendampingan agar mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini yang penting, Mbak. Karena kadang-kadang ibu hamil ini sungkan ya, enggan sekali kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan ke posyandu misalnya kan. Nah, itu kita juga ada namanya gerbek stunting. Gerbek stunting itu kalau misalnya ibu hamil yang tidak datang, ya kan? Nah, itu dilakukan datang ke rumah, kita cek ke rumah. Kenapa tidak melakukan pemeriksaan? Kenapa tidak datang ke posyandu gitu loh. Penyebabnya kenapa? Apakah memang dia tidak ada di tempat atau dia kurang sehat? Nah, kita melakukan pemeriksaan di tempat. Begitu juga misalnya bayi yang tidak datang ke posyandu, kita juga datangi ke tempat agar melakukan pemeriksaan di tempat itu. Nah, jadi artinya TPK ini selain melakukan pendampingan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Makanya di situ TPK itu
ada bidan desa, kemudian ada kader KB, ada PKK. Jadi mereka itu bertugas bersama-sama melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya calon pengantin, Mbak, ada ibu hamil, ibu yang pasca melahirkan, semua dilakukan pendampingan. Semua dilakukan. Termasuk juga remaja. Termasuk juga remaja. Ya, remaja kita ada Bina Keluarga Remaja. Nah, jadi BKB, Bina Keluarga Balita, BKR, dan BKL, kita juga ada kegiatan seperti itu. Wah, luar biasa memang tim pendamping keluarga ini ya Pak Ya. ya. Kemudian tadi sempat disebut nih Pak, Grebek Stunting. Ini apakah program yang berbeda dari tim pendamping keluarga atau memang ini satu kesatuan atau seperti Nah, apa Pak? untuk yang kegiatannya? Grebek Stunting ini program unggulan dari Dinas Kesehatan, Pak, Dinas Kesehatan. Jadi yang dimaksud Grebek Stunting ini yang saya sampaikan tadi, misalnya kan kita ada pelaksanaan posyandu nih. Posyandu kita terdata bayi yang terdata jumlahnya misalnya 30, ternyata yang hadir cuma 25. Nah, 5 ini kita cek kenapa tidak datang. Nah, ini kita datangi ke rumahnya dengan tim medis. Tim ya, semua datang ke rumah melakukan. Kalau memang mereka tidak hadir itu karena tidak ada di tempat kan beda. Tapi karena kalau dia ada, kenapa tidak hadir? Kita cek di tempat gitu. Itu semua, Mbak, termasuk ibu hamil, termasuk bayi yang kita lakukan Grebek Stuntingnya. Berarti memang itu kegiatan yang kolaborasi ya Pak ya. Kalau Grebek Stunting untuk grebek bayinya, kalau tim pendamping keluarga itu untuk grebek ibunya seperti itu semua kurang lebih gitu. Pak ya. Semua, makanya dia satu tim. Iya, satu tim. Jadi bergerak bersama gitu untuk menurunkan angka stunting yang ada. Nah, kemudian Pak, untuk TPK ini sebenarnya kegiatan yang baru kah atau sudah lama Pak? Dari kapan kegiatan ini ada Pak? Kalau TPK ini kita sudah bentuknya dari 2021, Pak. 2021 ya, kita sudah bentuk 2021. Nah, memang TPK ini kan yang harus kita berikan penjelasan ke teman-teman di lapangan, karena ini merupakan ujung tombak ya bagi kami khususnya di PPKB. Karena di PPKB ini kan intervensinya yang sensitif ya. Sensitif itu adalah preventif, pencegahan. Jadi membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sosial lah, saya bilang. Meskipun kami juga memberikan insentif, tapi kan tidak seberapa itu insentifnya. Nah, insentif itu kita berikan untuk memberikan semangat atau motivasi bagi teman-teman di lapangan untuk melakukan kegiatan itu bersifat sosial. Jadi bersifat memberikan penyuluhan, kan pendampingan dan sebagainya. Kalau mengharapkan dari gaji ya mungkin tidak seberapa. Nah, tapi paling tidak teman-teman itu melakukan hal-hal seperti itu sesuai tupoksinya, seperti bidan desa, kader KB, kader PKK. Kemudian mereka juga ya istilahnya gini, Mbak, fokus dalam rangka penurunan stunting di tulang bawang. Karena apabila TPK ini berhasil, saya yakin ini stuntingnya akan turun. Nah, kita buktikan di 2022 kita ada kenaikan 0,7 ya, dari 9,5 menjadi 10,2. Alhamdulillah di 2023 kemarin ini kita giatkan TPK, kemudian semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah meskipun sedikit turun, jadi 10,2 menjadi 9,8, 0,4 itu jadilah di bawah standar nasional kan 14%. Betul sekali. Memang berarti ada gitu ya Pak ya, perubahan signifikan yang terjadi gitu dengan adanya TPK ini. Itu. Seperti itu. Dan juga Pak, bagaimana sih Pak mitra kerja yang turut berperan untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang dan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini Pak? Ya, jadi mitra kerja tuh ada IBI ya, ada Ikatan Bidan Indonesia. Jadi kami setiap pelaksanaan KB itu, kami kan tidak ada tenaga teknis nih. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, itu kita menggunakan bidan-bidan desa, bidan-bidan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan pelayanan KB. Jadi kami sangat terima kasih kepada Dinas Kesehatan ya, yang telah memberikan bantuan khususnya tim medisnya dalam rangka pelayanan KB. Karena KB yang kami lakukan ini kan alat kontrasepsinya aja yang kami siapkan. Jadi kita menyiapkan alat kontrasepsi, tenaga medisnya kita mohon bantuannya dengan Dinas Kesehatan. Jadi IBI itu sangat berperan dalam rangka melakukan pelayanan KB, dan juga IBI juga ada bidan desanya yang tergabung dalam TPK tadi. Jadi mereka ini sangat kontribusi cukup besar ya dalam rangka
penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian juga ada PKK. PKK itu kita selain daripada melakukan posyandu, kan mereka juga bekerja sama dengan bidan desa, kemudian dengan kader-kader yang ada di lapangan membantu dan melakukan posyandu. Kemudian mereka juga tergabung dalam TPK. Nah, selain itu juga ada HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, itu mereka melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat. Jadi jamban misalnya kan, tidak ada lagi buang air besar sembarangan. Kemudian dia juga lihat air bersih yang tidak baik, karena kami juga ada daerah-daerah rawa juga yang air bersihnya kurang baik. Nah, itu juga salah satu penyebab daripada stunting. Jadi ada HAKLI ini ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka kesehatan lingkungan. Seperti itu, berarti memang penyebab stunting ini banyak ya Pak? Banyak ya. Dari makanan bisa, kemudian bahkan dari lingkungan, dari sanitasi itu tadi, itu juga bisa. Dan memang harus merangkul banyak OPD ya Pak ya, untuk bisa membantu menurunkan angka stunting yang sudah ada menjadi 0. Nah, untuk pemirsa yang ingin mengetahui kira-kira apa saja sih kegiatan lainnya dari Dinas PPKB Kabupaten Tulang Bawang, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kegiatannya dan juga bagaimana cara Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang setelah jeda pariwara berikut. Tetap saksikan Halo Lampung. Kita awali informasi pertama, pemirsa, 3 hari hanyut di Sungai Semoung, Lampung Barat. Roni Handoko tampak lemas dan hanya bisa menyesali perbuatannya yang telah melakukan KDRT hingga istrinya luka parah. Saat peristiwa kebakaran terjadi, api dengan cepat membesar sebab di lokasi kejadian banyak tersimpan BBM jenis solar. Akibatnya, 2 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan sejumlah bak-bak yang diduga dijadikan tempat penyimpanan solar pun hangus terbakar. Bahan peledak jenis granat nanas kali pertama ditemukan oleh Yanto pada Ahad siang. Usai melakukan olah TKP, jajaran Polsek Teluk Betung Selatan langsung mengamankan 14 remaja. Saksikan terus Radar Pagi, Senin sampai Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radar TV. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama seperti diriku, setiap hari tidak pernah lepas dari alat ini, sampai-sampai lupa dengan kanan kiri. Hai, mau kemana? Seneng banget. Aduh, kalau jalan tuh pakai mata dong, Mbak. Jangan pakai kaki, Mbak, pakai mata. Aku tak mengenal waktu. Semua temanku mulai menjauhiku. Pulang bareng yuk. Hidup tanpa arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Kenapa, Pak? Halo nak, di mana? Lagi main game loh. Ntar aja sih teleponnya. Aku semakin resah, aku pun semakin menjadi-jadi. Hingga aku diingatkan oleh... Woi, jangan telat lihat dan ngatin HP aja. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan sampai teknologi memperbudakmu. Mobil angkutan kota atau angkot miliknya terbakar. Peristiwa terjadi di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Kota Bumi Tengah, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Ribuan massa dari 2 kecamatan di Lampung Selatan siap hadang alat berat diduga akan membongkar jalan cor beton di Desa Pematang Pasir, Sumber Agung, dan Desa Sido Asih. Jajaran Polsek Sukarame melakukan rekonstruksi tawuran yang mengakibatkan GIZ meninggal dunia. Tawuran terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Bandar Lampung terus mengalami kenaikan harga signifikan.
Lonjakan harga akibat dampak kekeringan melanda hampir seluruh wilayah beberapa bulan terakhir. Saksikan terus Radar Malam setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Radar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Lampung. Bersama saya Tasya Aulia, yang saat ini kita sedang membahas mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang bersama Pak Hamamiria. Pak, kita tadi sudah membahas dari definisi sudah, ciri-ciri stunting juga sudah, bahkan naik turunnya stunting di tahun-tahun sebelumnya juga sudah. Tapi Pak, kira-kira apakah penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang ini hanya bergantung kepada OPD teknis saja seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan KB? Adakah tim konvergensi yang terlibat lainnya, Pak? Ya, jadi penurunan stunting itu bukan hanya tim teknis saja ya, OPD teknis misalnya kesehatan atau di PPKB. Sebenarnya ada juga dinas-dinas lain yang terlibat dalam rangka penurunan stunting. Itu namanya tim konvergensi ya. Tim konvergensi itu ada di dinas PU, ada dinas Perkim, kemudian ada dinas pertanian, kemudian juga ada dinas perikanan, kemudian dinas sosial, dinas pendidikan, ketahanan pangan. Nah, ini mereka terlibat dalam namanya tim konvergensi. Jadi masing-masing tim konvergensi ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing melakukan pembinaan, melakukan kegiatan dan mereka penurunan stunting. Misalnya kita lihat misalnya di Perkim lah ya PU Perkim. PU Perkim itu dia melakukan misalnya bedah rumah. Bedah rumah itu rumah yang tidak layak huni, yang bisa menyebabkan stunting, itu dilakukan perbaikan. Kemudian juga air bersih, dimana kalau tidak ada air bersih maka dibuat sumur bor, misalnya seperti itu. Kemudian ketahanan pangan, misalnya melakukan penyuluhan dan terkait dengan bagaimana cara membuat nanam sayur-sayuran ya di lingkungan rumahnya. Kemudian dari dinas pertanian melakukan pemberian bibit tanaman dan sebagainya. Kemudian juga dinas sosial juga melakukan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian dinas pendidikan juga sama, bagi ibu-ibu yang misalnya pendidikannya rendah, misalnya dilakukan sosialisasi, pembinaan kepada ibu-ibu di lapangan. Seperti itu, Pak. Jadi mempunyai tugas masing-masing. Jadi tidak hanya fokus kepada dinas kesehatan, kemudian juga kepada dinas PPKB. Semua ini kalau bisa berjalan dengan baik ya bersama-sama, nah insya Allah semua itu bisa berhasil. Pasti saya yakin stunting di Tulang Bawang itu kan selalu menurun, meskipun tidak nol, tapi setiap tahun selalu menurun. Selalu ada penurunan ya, Pak ya. Tapi ini luar biasa ya, Pak ya. Banyak sekali dinas yang terkait gitu, seperti dinas PU, dinas pertanian, dan juga bahkan dinas kesehatan ya sebagai tenaga teknisnya itu sendiri. Nah, saya akhirnya jadi penasaran juga nih, Pak. Sebenarnya stunting ini apakah sesulit itu, Pak, memang untuk menurunkan stunting bahkan hanya 0,5 saja, Pak, sampai seluruh dinas dan juga tim konvergensi ini harus ada dan juga seluruhnya harus berkaitan dan bergabung menjadi satu untuk menurunkan angka stunting ini, Pak? Ya, jadi kalau dinas kesehatan kan fokus pada intervensi spesifik ya spesifik, dia teknis ya. Kalau kesehatan dia pasti melakukan pembinaan atau secara kesehatan. Yang lebih berat ini kan yang pencegahannya. Yang pencegahannya kan cukup berat, Mbak. Karena kalau kita mengukur dari SKI itu adalah keluarga berisiko stunting itu diukur menjadi penyebab stunting gitu loh. Kalau dia misalnya, kalau kita melihat dari EPPGBM ya, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat, itu kan kalau dia dilihat dari bayinya. Jadi kan bayi yang diukur, berapa jumlah bayi, berapa yang stunting, itu kan sudah kelihatan. Tapi kalau keluarga berisiko stunting nih
berat Pak ininya penanganannya. Jadi semua dinas OPD yang terlibat harus fokus melakukan penanganan stunting ini sehingga dia bisa menurun. Kalau misalnya hanya dinas kesehatan saja atau di PPKB saja, saya yakin nggak bisa menurunkan stunting. Wah, seperti itu ya. Berarti memang stunting ini bukan hanya masalah dari bapak ibunya saja yang memang harus dikendalikan kelahirannya dengan menggunakan KB seperti itu tadi ya Pak ya. Dan juga bukan hanya tentang kesehatan anaknya saja ternyata ya Pak ya, yang dimana mereka kurang gizi dan lain-lain, tetapi keluarganya secara keseluruhan itu dilihat ya Pak ya, dari kesehatannya, higienisnya, dan juga lingkungannya dan lain-lain, sehingga memang seluruh tim konvergensi ini diperlukan seperti itu ya Pak ya. Luar biasa sekali memang kasus stunting yang saat ini menjadi concern dari negara kita di negara Indonesia. Tapi Pak, apakah memang Bapak bisa memberikan contoh lainnya nggak Pak kira-kira keterlibatan dari OPD-OPD yang ada ini di dalam penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang Pak? Nah, kalau kita misalnya memang kita kan dari Bapeda sendiri sudah memberikan anggaran yang diberikan kepada OPD-OPD yang terkait dengan penurunan stunting. Jadi misalnya tadi yang saya sampaikan pertanian, dia kan memberikan bantuan bibit tanaman. Nah, bantuan bibit tanaman ini nanti bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini agar dapat menggunakan lahan pekarangan itu dapat menanam sayur-sayuran, kemudian juga ada membuat kolam ikan, nanti ada bantuan juga dari Dinas Perikanan. Kemudian, nah ini sebenarnya gini Mbak, karena sosial ekonomi ini sangat pengaruh. Jadi penghasilan orang tua yang rendah itu kan mengakibatkan gizi buruk. Jadi kan oleh karena itu teman-teman dari OPD-OPD terkait ini memberikan bantuan, memberikan sosialisasi sehingga mereka mau gitu berusaha untuk dapat mandiri ya. Kalau dia mandiri, misalnya ada kolam ikan sendiri, misalnya ada tanaman cabai, tanaman sayur mayur di pekarangan, kan tidak beli nih, tidak mesti harus mengeluarkan uang. Jadi artinya dinas ini memberikan bantuan. Nah, kemudian dinas sosial misalnya memberikan, misalnya kan ada petugas-petugas di lapangan itu mendata bagi yang tidak mampu, kan ada bantuan itu dari dinas sosialnya. Nah, seperti itu Mbak. Tapi memang kami dari DPPKB lebih banyak pendampingannya terkait dengan petugas-petugas di lapangan, karena kita juga ada PLKB, ada TPK. Nah, PLKB ini sebagai penyuluh di lapangan itu bertugas lebih intensif ya di bawah untuk melakukan penyuluhan. Nah, teman-teman yang lain kami juga melakukan rapat setiap bulan ya dengan teman-teman tim konvergensi itu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan teman-teman di lapangan, kemudian kita bahas apa yang harus diambil langkah-langkah berikutnya, seperti itu Mbak. Seperti ya rutin ya kita lakukan seperti itu. Oke, sebelum pertanyaan terakhir Pak, saya mau menanyakan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan, karena kalau kita melihat bulan ini kita sudah masuk ke bulan ke-7, kurang lebih berarti kita sudah masuk triwulan kedua ya Pak ya. Iya. Dan sejauh ini sudah berapa persen sih Pak kegiatan-kegiatan ini terlaksana, dan apakah memang sudah terlihat nih Pak hilalnya, keberhasilannya itu sudah terasa sampai di TW kedua ini Pak? Ya, jadi untuk kegiatan kami di PPKB itu kami kan ada namanya semester 1, semester 2 ya, saya begitu ya. Ini yang kita lakukan ini kan di semester 1 ya. Di semester 1 ini kita sudah melakukan kegiatan mini lokakarya. Jadi mini lokakarya yang sudah kami lakukan itu dari 151 kampung itu sudah 50% nih kita lakukan. Kemudian juga kita sudah melakukan pelayanan KB. Pelayanan KB sudah sampai di bulan Juli ya. Juli ini kita sudah terakhir kemarin melakukan pelayanan KB dan rangka Harganas dan Hari Bayangkara. Kemudian kita juga sudah menyalurkan juga insentif kepada teman-teman TPK
50% ya. 50% itu artinya 5 bulan semester 1 yang kita sudah berikan. Nah, dari hasil-hasil yang kita lakukan ini, alhamdulillah kan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan mudah-mudahan artinya di tahun 2024 ini, prevalensi yang kita ukur dari 2023 yang lalu itu, saya punya keyakinan sih untuk stuntingnya bisa menurun. Nah, ini juga harus ada dukungan juga dari teman-teman dinas OPD terkait yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Paling tidak artinya sudah semester 1 6 bulan lah ya kita hitung, karena ini bulan 7 kan masih berjalan, sudah bisa berjalan dengan baik. Dan artinya prevalensi stunting di 2025 itu adalah hitungannya, pengukurannya di 2024. Nanti pengukuran itu sekitar bulan September dia ini ya mulai melakukan timnya turun, biasanya bulan September sih. Seperti itu ya Pak. Iya. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak, terakhir harapan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam penurunan stunting di tahun ini. Nah, jadi saya berharap ya bahwa penurunan stunting ini jangan hanya fokus kepada dinas atau OPD teknis ya. Jangan hanya melihat begitu mengatakan stunting mengarah kepada dinas kesehatan atau DPPKB. Jadi kita harus bisa bekerja sama ya dengan tim-tim yang lain, khususnya stakeholder seluruh masyarakat. Karena penurunan stunting ini harus membutuhkan juga dukungan dari masyarakat dan tim konvergensi. Sehingga tujuan bersama dalam rangka menurunkan stunting ini bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Jadi kalau tanpa dukungan tim konvergensi, masyarakat, ya tidak akan mungkin stunting kita bisa turun dengan baik. Baiklah, seperti itu. Berarti memang untuk melakukan dan juga untuk mencapai penurunan stunting perlu adanya kerjasama antar tim konvergensi dan juga dari masyarakat. Nah, pemirsa, itu dia tadi dialog kita di sore hari ini, yaitu mengenai peran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang bersama Pak Hamamiria, Esos, MSI. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio Radar Lampung TV di sore hari ini. Dan saya Tasya Aulia pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Radar Lampung TV, mantap nihan.